Hai guys, welcome back to my channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Di part yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang pachim atau final consonant atau konsonan akhir. Di kali ini kita akan melanjutkan lagi bagaimana cara membacanya serta praktek menulisnya dengan aturan-aturan penulisan dalam menggunakan huruf Hangul. Misalkan konsonan atau pachim ketemu dengan vokal, bacanya harus bagaimana, kemudian pronunciation-nya harus bagaimana, pelafalannya harus bagaimana, kemudian lagi cara membacanya bagaimana. Untuk lebih detailnya teman-teman simak di video yang berikut ini. Nah, kita kan telah mempelajari tentang pachim pada video part yang sebelumnya. Kita telah mempelajari pachim. Nah, untuk yang kali ini kita cara menulisnya, mulai dari yang non pachim, kemudian ketika ada pachim, setelah itu cara membacanya. Jadi ada 3 teman-teman. Yang pertama yang non pachim, misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, nama saya, cari huruf-hurufnya nanti dilihat, nama saya apa, misalkan Tony. Nah, seperti itu. Itu cara menulisnya, aturannya seperti itu. Kenapa kok di video sebelumnya itu ada huruf vokal itu selalu ditambahi dengan iyang, kalau dia ketemu dengan konsonan kan iyangnya hilang, diganti dengan posisi itu. Misalkan nama saya Tony, tulisannya nama saya Tony. Saya, kemudian saya baik, misalkan terus tambahin pachim, terus menjadi pachimnya apa, misalkan kita mau pakai giok satu aja gini. Nah, saya baik. Kemudian apalagi rajin, terus tambahin n jadi rajin. Dan apa, rajin makan misalkan. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut pachim. Nah, ini disebut pachim. Jadi dia menjadi konsonan akhir atau konsonan yang dimatikan. Jadi yang pertama, nama saya Tony, saya baik, saya baik, kemudian rajin makan, misalkan seperti itu. Selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya adalah menulis yang ada pachim sudah ya. Misalkan kalau menggunakan bahasa Korea, ini kita ke atasin. Gunakan bahasa Korea, misalkan apa, saya pergi ke pasar. Nega pasar apa? Sijang nge yo. Nah, itu contohnya. Sini pachimnya ada pachim di sini. Nah, inilah yang disebut pachim. Dan cara penulisannya seperti itu. Kemudian cara bacanya gimana? Ini kok cara bacanya harus diterapkan dengan kalimat yang dalam bahasa Korea. Karena kalau tidak dengan bahasa Korea nanti akan mengalami kesulitan. Misalnya apa? Yang tadi negasi jange. Nah, jange yo. Nega sijangi kayu, kata dia. Saya pergi ke pasar. Nega ini saya, pergi, e-nya ini partikel, ini arti penanda. Nanti pembahasan itu jangan dipersulit dulu sini. Yang penting sekarang cara membacanya, ke pasar. Nah, ini ada eng. Jika pachim ketemu huruf konsonan, pachim itu adalah konsonan yang dimatikan, ketemu huruf vokal yang di depan, maka harus dinaikkan. Contohnya di kalimat yang ini. Nega si jange kayu. Saya pergi ke pasar. Si jange. Nah, seperti itu. Apalagi contohnya? Contohnya saya buat lagi. Buok eso, artinya di dapur. Ok. Kalau nggak salah bacanya cuman giok ya. Buok so. Nah, kalau salah nanti tolong diralat bagi yang paham. Nah, ini buok eso. Nah, ini nggak boleh bacanya buok eso. Ya boleh saja,
Cuman dalam aturan bacanya itu nanti dia harus dinaikkan. Kalau vokal ketemu seperti kita dalam bahasa Indonesia. Itu sehingga nanti ngomongnya lebih luas gitu kan. Buok eso juga boleh. Buok eso juga boleh. Cuman akan lebih luas kalau cara bacanya ini dinaikkan. Jadi buok eso. Nah, dia naik ke sini. Itu aturannya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau yang contoh-contoh pacim yang ganda tadi, misalkan harganya berapa? Pacimnya itu kan B dan S. Gap. Bacanya kan ini gap doang, nggak boleh gaps gitu, nggak boleh. Cuma artinya harga. Tapi kalau harganya berapa? Misalkan IG, gapsi atau gapsen, olmayo gitu misalkan. Olmayo. Nah, dia kan ngomongnya gitu. Tanda tanya. Nah, gapsen. Kalau dia di depannya ketemu vokal, ini tetap harus dibaca. Yang ini, S-nya dinaikin ke sini. Kalau dia ketemu vokal. Tapi kalau nggak ada vokal, maka dia tidak perlu dibaca. Cuma dibaca gap saja. Atau kalau teman-teman mau nggak dijadikan topik misalnya harga berapa gitu juga boleh. Gap olmayo gitu. Tulisannya gimana? Tulisannya seperti ini. Gap olmayo gitu. Gap, olmayo gitu. Harga berapa? Karena sini ada komanya. Nggak boleh gap solmayo karena dia ada tanda koma. Tapi kalau dia menyatu dengan kalimat atau dia tidak ada tanda koma, maka dia wajib dinaikkan. Seperti itu aturan dalam penulisan pacim ganda, cara membacanya. Nanti lebih jelasnya akan saya tampilin di video contoh yang di sini. Kemudian jika kita lihat di aturan yang di EPS Topik Textbook tentang cara membaca atau membaca kalimat, nah di sini ada munjang ilki, membaca kalimat 받침이 모음과 결합하면, 받침 atau konsonan akhir jika bergabung atau bersatu atau berhubungan dengan vokal, maka 받침을 뒤음절 저수리로 옮겨 발음합니다. Melafalkan konsonan akhir atau 받침, memindahkan ke suara pertama suku kata berikutnya. Nah, artinya apa? Jadi memindahkan 받침 itu dipindahkan atau dinaikkan ke suku kata yang berikutnya. Contohnya di sini ada kalimat babel. Kalimat babel. Babel. Nah, cara membaca 받침nya dia harus dinaikkan seperti aturan yang di tengah. Menjadi cara baca akhirnya yang terakhir. Jadi babel, kemudian yang bawahnya mokoyo itu menjadi mogoyo. Kalau bab itu artinya nasi, mogoyo itu artinya makan. Nanti kita belajar kosakatanya pelan-pelan. Sini ada apa? Emak. Nah, ini contohnya ak. M-nya naik sesuai dengan aturan tadi jadi emak atau artinya musik. Kemudian ini ada 한국어. Hanguk itu Korea, oh itu bahasa. Jadi bahasa Korea. Kemudian 할아버지. 할아버지 bacanya jadi 할아버지. 할아버지 itu apa? Bapak kalau tidak salah. 할아버지. Oh, 할아버지 itu kakek. Kemudian ada apa? 집에 bacanya 집에 artinya di rumah. 꽃이 artinya bunga. armi aku lupa. irmi kok armi. Ingatnya makanan aja kali ya guys. Irmi itu artinya nama, dan seterusnya. Oke, penjelasan tadi cukup jelas. Di next video kita akan lebih membahas tentang kosakata dan cara menghafalnya bagaimana. Kalau saya sendiri sih orangnya bukan tipikal orang penghafal yang baik, tapi pengingat yang baik. Ini berbeda. Nanti kalau bingung boleh japri aja atau tulis di comment box di video ini. Karena sampai sini, see you, bye bye.